Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Pak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan penugasan makalah kami dan PowerPoint kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kelompok 1 beranggotakan 1 ada Ahmad Nur Wahid, kedua Hafi Afandi, ketiga Alif Fatoni, keempat Andi Yusuf Batiar, dan yang terakhir saya sendiri Arga Putra Pratama. Sasaran dari mat'u. Secara etimologi kata mat'u berasal dari bahasa Arab, diambil dari isim maf'ul, yaitu kata yang menunjukkan objek atau sasaran. Menurut terminologi, mat'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seseorang dai, baik itu mat'u itu orang dekat ataupun jauh, muslim atau non muslim, laki-laki ataupun perempuan. Seorang dai akan menjadikan mat'u sebagai objek sebagai transformasi keilmuan yang dimilikinya. Mat'u sebagai objek dakwah bagi seorang dai merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah. Jadi mat'u seperti kata lainnya adalah simpelnya adalah audien. Selanjutnya, objek dakwah ini meliputi masyarakat dilihat dari berbagai segi, antara lain pertama, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologi berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. Yang kedua, sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari sudut struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintahan, dan keluarga. Yang ketiga, sasaran yang berupa kelompok yang dilihat dari segi sosial, kultur berupa golongan priayi, abangan, santri. Klasifikasi terletak dalam masyarakat Jawa. Sasaran yang dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dan orang tua. Selanjutnya, sasaran yang berhubungan dengan golongan profesi atau pekerjaan. Sasaran yang menyangkut masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomi. Selanjutnya, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat yang dilihat dari jenis kelamin, dan yang terakhir, sasaran yang berhubungan dengan golongan yang dilihat dari segi khusus, golongan masyarakat tunasusila, tunawisma, dan narapidana, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik mat'u dari berbagai aspek. Pakar dakwah Abdul Karim Zaidan dalam buku Usul al-Dakwah mengelompokkan manusia dalam 4 kategori berdasarkan sikapnya terhadap dakwah. Yang pertama, ada al-malak atau pemuka masyarakat. Dalam Al-Quran, terminologi al-malak digunakan untuk arti sekelompok sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat atau asyaraf al-qaum atau pemimpin masyarakat ru'asahum, maupun memiliki wewenang atas masyarakat sadatuhum. Pakar Al-Quran Al-Asyafani menerjemahkan istilah al-malak sebagai suatu kelompok orang memiliki pengaruh atas pandangan umum baik lantaran kewibawaannya maupun kebesarannya. Nah, yang kedua, jumhur al-annas atau mayoritas manusia. Dilihat dari segi bahasa, jumhur al-annas berarti sekelompok mayoritas, yakni kelompok terbesar dalam suatu masyarakat. Mereka umumnya terdiri dari kaum yang lemah, merupakan lapisan terbesar dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, jumhur al-annas setara dengan kata rakyat jelata. Bagi Abdul Karim Az-Zaidan, di antara banyaknya kategori mat'u, jumhur al-annas adalah kelompok yang kemudian disebut sebagai mayoritas manusia. Ini adalah orang-orang yang paling tanggap menerima seruan dan ajakan dakwah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kelompok munafikun atau orang-orang yang munafik. Adalah tipe kelompok oportunis yang menyembunyikan kekufuran di balik keislamannya. Menurut Zaidan, mereka biasanya ditemukan dalam situasi ketika kebenaran telah menjadi opini publik dan keimanan telah menjadi suatu identitas mayoritas dari kelompok tersebut.
Yang terakhir adalah kelompok al-usat atau para pendurhaka. Kelompok al-usat adalah kategori orang-orang yang masih bimbang dalam menerima kebenaran. Karena itu, keimanan mereka yang tipis dinilai cukup kuat untuk menahannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, sekalipun telah menyatakan keislamannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya karakter mat'u adalah dari berbagai golongan mat'u, dilihat dari aspek profesi, ekonomi, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.